Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba ya memberikan pengalaman lagi nih teman-teman ya. Dan video kali ini adalah video kesekian kalinya ya. Dan sudah lama juga nggak saya bikin video seputar merpati yang cerdas atau dilatih itu gampang ya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini bisa disimak videonya sampai selesai ya, biar teman-teman itu nggak salah paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan sebelum itu, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini saya akan contohkan ya, teman-teman, ada merpati kelabu silver saya ya. Nih, buat contoh agar nanti teman-teman itu gampang untuk memahaminya ya. Nah, saya ingat lagi di sini bukan dari merpati terah ya, teman-teman. Nah, kalau merpati terah itu sudah jelas ya, darahnya itu pasti bagus ya. Nah, ini tutorialnya itu cara memilih merpati yang ciri-cirinya itu cerdas itu bagaimana, terutama pas mungkin teman-teman lagi beli di kerombong atau beli di pasaran seperti itu ya. Jadi di luar terah teman-teman ya. Nah, jadi kita belajar bahan dari memilih merpati yang benar-benar cerdas, benar-benar itu gampang untuk dilatih ya. Nah, untuk pertama-tama saya sendiri kalau ingin memilih merpati, saya lihat dulu nih dari matanya dulu teman-teman ya. Nah, mata merpati itu bagian yang sangat penting banget untuk teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini saya contohkan ya atau saya sebutkan menurut saya pribadi kalau mata merpati yang baik itu warnanya merah campur kekuning-kuningan ya teman-teman, atau orange. Nah, kalau saya bilang itu seperti mata cilamas ya, seperti itu mata cilamas, mata cila kuning. Itu menurut saya mata yang paling baik teman-teman ya, menurut saya itu ya. Nah, jadi warnanya itu merah, orange ataupun agak kekuning-kuningan ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini matanya seperti ini contohnya ya. Di mananya ada campur merah, orange, kuning teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di bagian pupil itu ada sekelas melingkar cincin warna kuning ya teman-teman. Nah, ini kalau di video nggak terlalu jelas banget ya, tapi kalau teman-teman lihat langsung itu ada cincin ya, sekilas kayak cincin warna kuning di bagian pupil hitamnya. Nah, itu biasanya merpati itu cerdas teman-teman ya, kalau dilatih itu gampang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu kalau terkena sinar itu akan mengecil dan membesar dengan cepat ya teman-teman ya. Nih, ini ada sinar matahari teman-teman ya. Misalkan ketika disorot seperti ini, itu akan membesar dan mengecil dengan cepat ya. Nih. Nah, nih. Ya tuh, dia mengecil. Terus membesar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalau dari segi pelapukannya utamakan teman-teman pilih yang satu warna ya. Jadi tidak ada warna lain di pelapukannya ya. Misal ini contoh kan warnanya itu coklat ya. Jadi warnanya itu coklat semua ya. Kan ada warna pupil hitam yang kadang ada bintik hitamnya, ada bintik putihnya. Itu biasanya gampang untuk dibegal atau dibekulin sama betina yang lain teman-teman ya. Itu salah satu kelemahannya. Sebenarnya itu nggak terlalu masalah banget ya, tapi bagi saya itu menurut saya itu kurang ya, masih kurang lah. Utamakan yang pilih yang satu warna aja ya. Misal seperti ini coklat, itu semuanya coklat. Terus ada warna pink, semuanya itu harus pink ya. Ada warna hitam dan semuanya itu harus hitam ya. Nah, itu untuk dari pelapukannya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dari bagian kepala ya. Ini juga banyak banget yang bertanya untuk masalah merpati yang cerdas juga, terutama dari bagian kepala ya. Nah, untuk bagian kepala seperti buah pinang ya teman-teman, seperti jambe ya, seperti itu, jenong ya. Dan usahakan di bagian atas kepala sini itu ada apa ya namanya, goretan ya atau celah nih, celah. Jadi di bagian atas kepala sini itu ada celahnya teman-teman, ada sedikit ya, kurang lebih paling panjangnya 1 sentian ya. Nih di bagian atas kepala sini ya. Nah,
Itu salah satu tanda merpati itu insya Allah EQ-nya itu bagus teman-teman. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya dari bentuk kepala merpati itu yang kotak teman-teman. Biasanya kalau yang kotak itu susah untuk dilatih ya, jadi kurang cerdas ya menurut saya kalau bentuk kepala merpati yang kotak ya. Nah saya contohkan seperti ini bentuknya teman-teman ya. Ini kan kayak kotak ya, di bagian atas kepalanya itu benar-benar lurus ya, jangan yang lurus itu biasanya EQ-nya kurang bagus teman-teman ya. Nah itu dia untuk dari bagian kepala. Selanjutnya kita pindah ke bagian hidung ya. Ini hidung juga sangat berperan sangat penting untuk kecerdasan pada burung merpati ya. Nah jadi pilihlah hidung merpati yang warnanya itu putihnya itu pekat teman-teman ya, dan gembung. Bentuknya itu gembung seperti ini. Nih gembung ya teman-teman nih. Nah seperti ini teman-teman tuh. Jadi gembungnya itu benar-benar gembung ya, jangan kempes. Nih gembung dan warna putihnya itu pekat teman-teman ya. Nah itu juga bisa menandakan merpati itu lagi sehat. Kalau warna hidungnya itu putih, biasanya merpati itu lagi sehat. Kalau merpati yang kurang sehat bisa ditandai dengan hidungnya itu sedikit merah teman-teman ya. Itu biasanya merpati itu lagi kurang sehat. Nah itu dari segi hidung ya. Nah kenapa saya bilang hidung itu sangat berpengaruh banget ya, saya bercermin kepada merpati pos teman-teman ya. Nah merpati pos kan hidungnya itu besar-besar ya. Nah kemungkinan merpati yang biasa ini kalau hidungnya gembung insya Allah EQ-nya bagus seperti merpati pos ya. Nah itu salah satu alasan saya kenapa kalau saya memilih merpati usahakan hidungnya itu yang gembung ya, seperti merpati pos. Meskipun gembungnya itu enggak terlalu besar seperti merpati pos, tapi standarnya itu gembung ya, jangan yang kempes. Nah itu dari segi hidung. Nah selanjutnya kita bisa lihat dari bentuk bulunya ya, atau kualitas bulunya. Nah biasanya kalau kita lihat sekilas kok bulunya bagus, biasanya merpati itu mempunyai terah atau mempunyai darah yang bagus teman-teman ya. Nah bisa dilihat dari buluannya aja. Jadi dipegang itu benar-benar halus, bersih ya, dan licin ya, atau nyutra. Nah itu biasanya merpati itu bagus dan insya Allah dilatih pun itu cerdas teman-teman ya. Nah itu salah satu cara saya dalam memilih merpati yang kira-kiranya itu cerdas teman-teman ya. Nah ini hanya faktor raban ya, kita nggak bisa nebak 100% benar atau enggaknya. Itu cuma raban seputar memilih merpati yang cerdas menurut saya pribadi ya. Dan apabila ada penjelasan yang kurang lengkap silakan dilengkapi ya. Untuk teman-teman yang lebih senior dari saya, yang lebih tahu lebih dari saya, silahkan ditulis saja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang seputar ciri-ciri merpati yang EQ-nya cerdas itu bagaimana ya. Nah jadi untuk sharing pada video kali ini cukup sekian dulu, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingat lagi bagi teman-teman yang baru gabung ya tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.